saya Tini Magatika. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. So, jangan lupa untuk di like, terus di komen di bawah, dan jangan lupa untuk di subscribe. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome the athlete. Halo Kak. Nah, halo Yes. Kak. Gimana kabarnya nih? Sehat, sehat, sehat. Sehat. Kak sehat Kak. Alhamdulillah sehat Yes. Gimana? Udah mulai bosen belum lu di rumah Apa? aja? Lu tadi di Denpasarnya atau di mana sih? Kalau di Bali? Denpasar gue Kak. Gue Oh di Denpasar. Denpasar tuh nggak terlalu ketat ya PSBB-nya. Nah sekarang baru PKM Kak PSBB. sekarang. Apa tuh? Nggak, baru mulai PKM. Oh baru mulai PKM. Berarti masih bisa berkegiatan di luar rumah dong? Kalau kegiatan dibatasi PKM itu apa ya? Pembatasan kegiatan Kegiatan masyarakat. masyarakat ya. Oh gitu. Baru Nggak tahu kan? baru mulai hari ini sampai ini kok nggak ada yang nanya Jumat ya? Iya, gue mati. Mulai dari hari ini sampai tanggal 30. Habis itu tahap 1. Tahap 2-nya mulai lagi tanggal 31-nya. Oh tahun dia tuh mulai lagi. Oh soalnya apa kemarin pelatih All Star yang baru berangkat bareng gue itu juga nanya di pasar kayak ngerasa wah gila nih bosen banget sampai kalau dibatasin kegiatan-kegiatan selama di Bali kan. Nah itu Kayaknya dia. gitu. Tapi so far di sana maksudnya masyarakatnya tetap kan kalau di Jakarta nih wah lu kalau lo lihat di media sosial tuh pasti rame, jalanan masih rame, di rumah gue Kemarin juga masih rame, gitu kan. Nah kalau di Denpasar gimana? Denpasar masih, kalau Denpasarnya masih lumayan orang-orang beraktivitas. Cuman kalau udah di daerah-daerah pariwisata kayak di Jimbaran, Nusa Dua, Kuta kayak gitu-gitu udah sepi banget karena itu kan mayoritasnya kan udah pariwisata semua tuh. Nah itu udah sepi banget, udah lumayan, udah berkurang 50% lah. Oh, udah berkurang ya. Oke deh. Jalan-jalan apalagi di bandara tuh, daerah-daerah Kuta bandara tuh udah sepi banget. Nah, Komar nih, selama COVID-19 ini, kan kegiatan lu pasti berubah kan? Selama COVID-19 ini kegiatan lu berubah kan selama COVID-19? Apanya Kak? Sorry? Selama COVID-19 ini kegiatan lu berubah dong? Berubah pasti Kak. Berubah kan yang tadinya 24 jam student athlete. Dari yang basket gue hampir tiap hari sampai sekarang megang bola aja buat ke lapangan deh susah Kak sekarang. Susah. Kalau paling di rumah workout, kalau nggak nembak-nembak kan ada depan rumah kan ada yang basket tuh. Iya. Nah, sekarang gue sebenarnya gue kepo ya. Lu tuh 24 jam lu kehidupan normal lu ya. Sebagai seorang atlet tuh gimana? Kegiatan lu dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh sebenarnya ngapain aja? Iya. Kalau lagi season aja kita ngomong lagi season ya kayak. Lagi season. Lagi season terus ditambah pon lagi. Kalau season kan UPH latihannya kan tiap hari kan. Senin, Rabu, Jumat itu pagi jam 5, Selasa, Kamis sore jam 5. Nah, itu udah tiap hari itu latihan. Jumat terakhir. Nah, ditambah lagi gue pon Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Rabu, Jumat pon, Sabtunya gym sama pon. Nah, jadi minggu doang ya. Senin, Rabu, Jumat tuh kan pon sore kan. Jadi kok bisa dibilang tiap hari Senin, Rabu, Jumat tuh gue 2 kali. Gitu. Berarti lu hari Minggu doang dong resnya? Kayak gitu sama kuliah. Kenapa? Berarti lu Minggu doang dong resnya? Lebih tiap hari tuh latihan? Iya, Minggu doang. Minggu pun gak res sebenarnya. Masih beraktivitas gue. Oh, masih latihan juga? Iya, masih beraktivitas. Oh, masih beraktivitas. Nih, gue pernah nonton yang press talk lu sama Rocky, ya kan? Nah, terus dia tuh kayak nanya, lu tuh latihannya kan kalau off season aja lu latihan pon, terus latihan sendiri. Maksudnya lu gak bosan, maksudnya lu aja maksudnya udah latihan pon, udah latihan UPH, tapi lu masih latihan sendiri ya. Itu apa yang bikin lu pengen latihan sendiri? Gue sebenarnya kalau ngeliat buat latihan sendiri mah karena kesadaran diri pertama satu itu. Kedua kayak misalnya gue masih kurang aja gitu loh. Misalnya kak, gue Selasa, misalnya gue kelasnya kan gak ada pagi nih. Kadang-kadang gue nembak-nembak sendiri, kadang-kadang gue nembak sendiri. Kayak gitu doang, paling yang penting ada bola gitu loh kak. Terus sore nge-gym kan, habis sore nge-gym paling nembak-nembak juga sih. Habis gymnya kayak gitu, bareng-bareng anak yang lain. Terus kalau misalnya latihan sendiri tuh paling ini doang kayak kesadaran diri, balik lagi kesadaran diri sih. Misalnya kalau emang
lu misalnya dari lu pengen maju lagi, lebih maju lagi ya lu nggak cukup latihan segitu doang sih menurut gua. Karena kalau latihan tim kan lu ketemu orang yang sama nih, nggak pasti segitu-segitu doang skill lu. Kalau lu nggak tambah lagi, kalau lu nggak dapet jam latihan lagi yang lu tambahin lagi, ya nggak bakal ini sih menurut gua, nggak bakal yang naik lagi jam terbang lu, paling segitu-segitu doang. Makanya gua kayak mikir tambah sendiri. Oh, tambah sendiri. Itu bukan yang jadi alasan Coach Matt milih lu untuk masuk beasiswa UPH? Nggak tahu deh, itu kan coaching staff sendiri kan yang punya penilaian. Yang penting pas tryout gue ya kasih yang apa gue punya gitu kak. Kan dulu pas tryout kan ada tryout gitu-gitu kan di UPH. Nah, kasih aja yang gue punya apa. Nah penilaian tuh dari mereka ya. Ya, soalnya kan gue ngeliat lu waktu di 5 tuh pas lu rookie year tuh gila nih, yang saya minute play-nya udah banyak banget. Maksudnya kan ya kita tahu lah Coach Matt apa namanya, bagaimana cara ngelatihnya gitu. Wah, buat gue sih bagus banget sih. Memang culture dia dari daerahnya sih. Dia tuh detail banget. Nah makanya gue kan kok lu bisa secepat itu dapat kepercayaan dari Coach Matt gitu sih. Apalagi waktu lu main baru sama senior lu yang masih dibilang aktif kan? Iya masih lumayan lah, ada Kayeva kayak gitu-gitu masih, atau Fik kayak gitu masih ada. Nah mungkin itu salah satunya yang gue bilang tadi kak, gue nambah sendiri. Kan satu lagi gue belum kuliah kan saat itu, pas 5 yang tahun gue itu gue belum kuliah. Kuliah kan Agustus, 5 itu Juni, selesai 5 nasional Agustus. Jadi gue di dom itu ya nggak ada ngapa-ngapain. Habis bangun pagi latihan, udah sorenya sampai 1 hari kabut. Jadi gue kayak sorenya gue tambah sendiri, kalau nggak siang gue tambah sendiri. Itu sih kak, makanya kan terbukti banget kan, kebayar semua sih kak. Nah iya, gue sih maksudnya gue percaya banget tuh, maksudnya dengan omongan lo kayak gini, memang sekarang tuh butuh buat latihan tambahan sih. Maksudnya kan anak-anak kayak nggak usah deh ngomong generasi di bawah lo deh yang masih SMA sekarang, yang ngerasa udah puas aja dia tuh dengan skill dia yang sekarang, nggak mau ngerasa untuk latihan tambahan. Itu lo ngeliatnya gimana tuh ya? Nah mungkin ya, kalau gue nggak tahu ya pemikirannya sekarang, gue mikirnya kalau misalnya pas gue SMA tuh masih ada yang di atas itu loh kak. Maksudnya lu tuh belum kuliah, mungkin lu jago di SMA gitu loh, tapi kalau di kuliah tuh different banget, kayak dari cara latihan, dari cara bertanding itu kan benar-benar, mungkin lu jago di SMA sekarang, cuman lu bawa ke kuliah mungkin biasa aja mungkin ya kan. Banyak juga yang terjadi loh kayak gitu yang gue lihat ya kayak. Dan menurut gue ya jangan terlalu cepat puas aja, maksud gue masih banyak yang gue sampai sekarang aja kayak nggak mungkin gue misalnya di kuliah nih pasti di atasnya masih ada lagi kayak di pro kayak gitu. Misalnya gue sparring lawan dari pon aja, gue sparring sama yang pro, wah gue aja segini, gue sini bisa belum bisa keep up sama mereka, apalagi yang di bawah gue gitu loh. Makanya gue di situ gak berpacu, kayak haruslah gue nambah sendiri, itu penting banget sih kak. Iya benar-benar, gue setuju sih. Maksudnya ya bisa contoh lah salah satu maksudnya kegiatan positif lo yang sebagai seorang atlet ya emang harus kayak gitu. Nah ya kan so far maksudnya selama lu kan dulu dari basket dari SD kan, walaupun sempat on off, terus lu termotivasi sama kakak lu kan si Fahizia kan. Nah kan sampai dengan detik ini nih, misal sampai dengan detik ini lu udah kuliah, udah jadi bisa dibilang lu student atlet, siapa sih yang gak kenal sama lu gitu kan. Maksudnya ya lu sekarang bisa dibilang basket muda Indonesia lah, yang maksudnya cukup diperhitungkan. Nah pasti nggak munafik, lu pasti punya tantangan, pasti ada juga haters lu segala macam. Nah lu coba ceritain ke kita, maksudnya ke gue nih, maksudnya ketika lu ngelewatin masa-masa di mana lu di judge lah, atau lu di underestimate, nah itu gimana cara ngadepinnya? Nah pasti kemarin gue sempat tanya kayak gini juga kan, gimana sih cara ngadepinnya. Misalnya lu ada nama besar terus lu main jelek gitu, gimana sih cara ngadepinnya. Nah awal-awal kayak misalnya kan gue pas baru naik aja, orang-orang baru tahu nama gue, gue ngerasa buset, pas gue tanding itu kalau gue jelek pasti banyak omongan kan, oh ini yang ya sayang jago itu ya, kata orang-orang gitu aja mainnya biasa. Itu awal-awal pressure banget ke gue, cuman lama-lama ngapain gue mikirin omongan orang gitu loh. Dan satu lagi ya, mungkin ada 1 orang 2 orang yang ngomongin ke gue, mungkin bagus buat gue ya gue ambil, cuman yang jelek-jelek ngapain gue, karena mereka nggak tahu proses gue kayak gimana. Yang tahu proses gue kan keluarga gue, teman-teman dekat gue, teman-teman latihan gue.
Nah itu yang yang tahu gue kayak gimana pas latihan sih kak. Nah, mungkin susah awalnya kayak apa namanya, nggak terima gitu loh kak. Oh, ngapain sih lu ngomongin gue, ngapain sih ngomongin gue kayak gitu. Awal mungkin nggak terima, cuman lama-lama ngapain sih gue mikirin. Cuman pernah gue kayak mikir, kadang-kadang ya terlintas aja, oh, orang-orang ngomongin apa ya tentang gue kalau gue jelek. Misalnya gue bad game ya, gue tau lah gue bad game kayak gimana. Cuman pas aku tanding kayak mikir ngapain, oh ya gitu, gue harus keep up, harus apa ya namanya, step up sih kan, nggak mungkin harus bawa pressure mulu. Nah itu mungkin cara gue sih, kayak kadang-kadang gue yang masuk kanan keluar kiri aja, cuman yang kalau yang bagus ya simpen sih kak. Oh gitu, jadi itu yang bikin lo maksudnya gue harus pede lagi nih, gue harus keep up nih, nggak boleh nih gue kayak gitu ya. Nah, berarti kan kedewasaan dalam seorang atlet dong. Berarti kedewasaan dalam seorang atlet itu juga yang dibutuhin kan. Itu sih yang perlu. Cuma kadang-kadang gue juga mencari itu sih kak. Mungkin kadang-kadang gue apalagi emosi gue kan, kalau misalnya gue udah emosi udah hancur semua tuh. Nah itu yang gue sekarang masih kurang banget dalam mengontrol emosi sih kak. Itu gue cari terus harus tuh. Tapi so far ya inilah bertahap lah, step by step. Nggak mungkin lo langsung tiba-tiba langsung se-perfect orang inginkan, kan lo juga ada proses pembelajaran. Lo nggak mungkin langsung ini proses. tiba-tiba langsung expert gitu kan. Nah terus nih gue mau tanya, seberapa penting visi bermain seorang atlet menurut lo? Visi bermain seorang atlet itu harus punya sih kak. Maksudnya visi bermain kita mungkin ya pas di SMA nih, SMA tuh beda banget sama kuliah. Mungkin pas SMA orang-orang lihat gue kayak dari ujung ke ujung lah, gue main di Fielders dari ujung ke ujung lah. Mungkin pas masuk ke kuliah gue nggak bisa pakai itu loh gitu. Gue pakai itu ya gue selesai karir gue gitu kan. Cedera atau apa kan amit-amit ya, nah, cuman nggak bisa dipakai itu. Nah di situ gue belajar kak, gimana cara ngontrol kayak misalnya kapan gue fast break, kapan gue cepet, kapan gue itu visi bermain gue di situ yang gue asah terus sih kak. Misalnya lu harus tahu kapan lu harus cepet, kapan lu harus pelan, kapan lu harus atur tempo. Nah itu yang menjadi apa namanya, kadang-kadang gue bisa nih buat ngontrol, kadang-kadang jiwa gue kayak menggebu-gebu gitu loh kan. Namanya juga jiwa. Gue bisa lewatin. Iya, gitu kan. Nah, udah ada hasrat gitu kan. Itu yang harus perlu diasah lagi sih. Visi bermainnya. Visi bermain lu itu secara langsung kan pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi menurut lu sendiri, peran pelatih penting nggak sih untuk mengajarkan visi bermain pada atletnya? Nah, peran pelatih dia pasti penting sih kak, karena dia juga harus ngontrol anak-anaknya kan, anak-anaknya ngontrol. Nah kita juga sebagai yang main di lapangan kan, kita juga yang tahu di lapangan gitu. Misalnya pelatih ngomong A nih, cuman kejadian di lapangan nggak seperti A gitu kan. Nah kita juga bisa harus improve di situ sih kak, dan kita juga bisa berani ngomong karena itu kita yang main di lapangan. Lu yang di samping lu bisa kasih instruksi, cuman kita yang di lapangan kita nggak bisa lihat yang apa yang lu mau gitu loh. Itu yang harus bisa kita improve. Nah peran pelatih di situ harus tahu juga, karena nggak gue ngomong A ya atlet gue nggak harus ikutin A juga kan. Dia juga itu peran pelatih juga penting di situ sih kak, saling ngisi lah satu sama lain. Iya, berarti bisa dibilang buat lu penting banget dong. Misalnya kayak kalau di gue nih, kalau gue ketika gue ngelatih, gue butuh banget tim meeting. Jadi istilahnya pemain-pemain gue harus tahu nih visi bermain gue seperti ini. Nah itu gue sendiri pun harus tahu dong. Maksudnya kalau gue nih sekarang pelatih nih, gue juga jangan menutup diri dong. Gue nggak tahu pokoknya lu mau kan udah nggak zaman kayak gitu dong. Berarti pelatih juga harus tahu visi bermain setiap atletnya dong, ya nggak sih? Benar kak. Coach gitu. Apa tuh? Kosmet detail banget sih orangnya detail. Nggak cuma hanya di basket, dia di social life juga benar-benar perhatikan banget hal-hal kecilnya. Dan dia orangnya perfeksionis orangnya. Perfeksionis. Dia di social life juga memperhatikan. Dia di social life. Kita di kampus, cara kita di kampus, cara kita treat orang di kampus. Kita kan bisa dibilang role model kalau di UPH kan kak. Karena lu tuh anak Eagles gitu loh. Nah itu dia jaga banget nama Eagles, karena menurut dia ya lu tuh, gue nih orangnya wise nih. Nah dia kasih masukan ke kita biar lu jadi orang yang wise dalam ambil keputusan kayak gitu-gitu. Kuliah kita diperhatiin, belajar kita diperhatiin sama dia. Karena menurut dia basket tuh nggak cuman
sampai di situ loh. Basket tuh pasti ada waktunya kita berhenti loh Kak. Tapi kalau Iya. pendidikan tuh kan nggak ada sampai kita bawa mati juga. Kalau misalnya kita nggak punya pendidikan sama aja sih Kak. Itu yang dia sering tekenin ke kita. Oke. Lu ngerasa bersyukur nggak lu punya pelatih seperti dia? Gue bersyukur banget sih Kak, karena menurut gue berada di tempat yang pas sih Kak, menurut gue ya. Karena dengan gue yang jiwa muda, terus gue yang emosian, dapat pelatih yang seperti itu kan gue pribadi kayak gak bisa seenaknya gue bikin seenaknya gitu loh Kak. Nah itu gue bersyukur sih, maksudnya gue bisa nambah-nambah ilmu juga sama dia, dia juga bisa ngasih gue masukan kayak gitu, saling mengisi lah kayak pelatih sama pemain. Keren sih, maksudnya istilahnya jarang, soalnya nggak banyak pelatih yang memang memperhatikan nggak cuma di dalam lapangan aja, tapi di luar lapangan, sosial lah, attitude, manner, dan maksudnya dan lain-lainnya lah, itu nggak banyak sih pelatih kayak gitu. Nggak banyak ya benar. Nah terus apa namanya, dari apa kan lu banyak banget nih, lu di Fildes lu ada pelatih, terus dari itu lu di PON juga ada pelatih juga, terus di UPH ada pelatih. Nah, peran pelatih seperti apa yang maksudnya menurut lu paling pas? Nah, kalau menurut gue kayak kalau gue tuh sebenarnya orangnya di mana gue latihan, di mana gue giniin, di mana gue bela tim. Nah di situ gue lihat pelatihnya mau apa dulu nih. Gue lihat gitu Kak, pelatihnya ini mau apa dulu nih, jangan kita seenak. Mungkin kita ngelakuin misalnya di A nih, kita bertanding di A, bela tim A. Nah kita mainnya seenak udel nih. Tapi pelatih biasa aja, cuman kita ke tim B, pelatihnya tuh emang benar-benar nggak mau lu main kayak gitu, tapi kita kayak gitu. Nah nggak bisa sih Kak, dan yang ada lu nggak main gitu loh Kak. Nah menurut gue sebagai pribadi kayak mikir di mana gue berada, misalnya gue nggak bisa nentuin di mana nih pelatih yang menurut gue pas nih, nggak bisa karena gue harus tahu pelatih itu maunya apa dulu, bukan pemain yang mau apa dulu Kak. Betul. Kan sekarang banyak pemain yang maunya, gue dulu orang gue jago, pelatih ya utaranya yang penting gue menang gitu, dan nggak bisa kayak gitu sih menurut gue. Oh, berarti itu ya maksudnya yang harus dimiliki sama atlet sekarang tuh, apa namanya, lu harus tahu nih karakteristik pelatihnya tuh gimana, visi bermain pelatihnya tuh gimana, benar karakteristik enak lu aja gitu ya. Iya benar. Berarti udah panjang lah pemikirannya sebagai orang atlet ya. Nah terus gini, gue ada pertanyaan gue yang unik nih. Gue kan cewek gitu kan, lu juga pernah berarti sama pelatih cewek, Kak Irma kan. Wah gue tahu tuh Kak Irma gimana. Dan menurut gue bisa dibilang salah satu role model gue sebagai pelatih cewek di Indo kan. Pandangan lu tentang Kak Irma gimana? Pandangan gue tentang Kak Irma, dia bisa melihat gue sampai dalam banget, karena dia cuma ngomong gini doang. Misalnya gue emosi lagi main nih, dia cuma bilang gini doang, lu emosi tim lu hancur. Cuman maksudnya kata-kata dia tuh sedikit, cuman nusuk banget loh Kak menurut gue. Karena dia tuh nggak lihat hanya luarnya kita doang, cuman dalamnya kita tuh lihat sama dia kayak, ini orang kayak gimana nih. Nah dia juga nyusahin gue kalau deketin dia gimana caranya nih. Nah itu sih Kak menurut gue tuh bener-bener pas banget gue ketemu dia juga. Banyaklah ajaran yang dikasih sama Kak Irma. Jadi bisa dibilang ya sebenarnya kayak dengan lo yang bilang tadi, pelatih cewek juga nggak ngaruh ya, maksudnya tergantung nggak ngaruh, bener. Asalkan pelatihnya itu pembawaannya gimana, itu ya udah pengen aja gitu ya. Iya. Pelatihnya sih Kak, pemainnya, makanya pemain sekarang kan banyak yang, lu cewek apaan sih lu ngatur-ngatur gue. Nah, itu banyak yang gitu. Jadi gue kayak melihat orang yang kayak gitu, gue langsung kayak, lu tuh belum seberapa gitu, karena pelatih itu udah lebih tua daripada lu, tahu lu kayak gimana orangnya, dan pelatih itu pernah di posisi lu, di umur lu, sedangkan lu tuh nggak pernah di umur pelatih lu gitu loh Kak. Itu sih menurut gue sekarang pemain yang sekarang kurang. Nah betul. Sekarang gue tanya lagi, ada pelatih muda juga ya, maksudnya gue nih kemarin kan maksudnya punya pengalaman, maksudnya dari berbagai macam gue ketemu pelatih gitu kan, ada juga pelatih muda, terus gue pas gue DBLT aja misalnya, itu ada yang pelatih dia kelahiran 98 ya, itu 22 tahun dari dia. Kayak gue juga ngelatih dari SMA gitu kan. Nah pandangan lu tentang pelatih muda gimana? Pelatih muda ya di Bali lagi, di Indonesia jarang sih kan gue liat pelatih muda. Tapi mungkin ada beberapa, mungkin dia bagus dalam melihat pemain yang zaman sekarang gitu. Misalnya zaman sekarang sama zaman dulu kan kita nggak bisa samain kan Kak, berbeda zaman gitu. Basketball IQ-nya juga berbeda zaman. Nah mungkin dia mencoba ke jenjang pelatih, dia bisa tahu pelatihnya karakteristik pemain tuh zaman sekarang kayak gimana. Mungkin menurutku sih bagus sih Kak kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu, karena balik lagi beda zaman sih. Misalnya zaman gua aja
sama zaman yang di bawah-bawah juga beda cara mainnya mereka. Bahkan gue masih kecil aja nggak kayak gitu loh mainnya Iya. gue kan. Makanya sekarang berbeda zaman banget. Benar sih. Nah, ini pertanyaan terakhir, apa namanya, maksud gue, menurut lo nih, pelatih yang ideal itu yang kayak gimana? Sebagai Pelatih seorang yang atlet nih ya. pelatih ideal menurut gue satu aja sih kak. Bisa tahu karakteristik pemain sih kak. Misalnya kayak gue aja nih, misalnya kayak Irma contohnya kayak gue. Kayak Irma tahu karakteristik gue tuh kayak gimana pas saat di lapangan, di social life itu dia tahu banget karena dia tuh melihat nggak cuma di basket aja kayak gitu loh kak. Balik lagi nggak cuma di basket aja kita hidup kan. Misalnya kita bawa diri kita kemana, kita bawa diri kita misalnya di kuliah atau di mana di sekolah kan itu kan kita nggak bisa harus samain gitu loh kak. Kayak gitu mungkin kan pelatih yang seperti Kak Irma yang pas ya menurut gua. Ya, seperti Kak Irma yang pas ya menurut lo ya. Nah, apa namanya, berarti emang ya istilahnya sekarang udah nggak bisa tuh pelatih yang kayak ngerasa bodoh, gue amat tuh punya mas begini terus gini. Udah Ya ada itu zaman ya itu balik lagi kak, berbeda zaman kak. Kalau dulu mungkin bisa karena kita takut gitu loh kak sama pelatih. Sama sekarang kan pemainnya juga nggak ini, masalah berbeda zaman. Benar-benar. Nih, sekarang kita tanya deh, apa namanya, ada pertanyaan nih yes nih dari apa namanya dari netizen Budiman. Ini tinggal lu jawab nih. Saya kalau COVID udah habis, kakak mau main basket nggak? Kakak mau main basket gak? Buset pertanyaan. Main lah pasti. Dia Itu yang paling kangen nih ya sih. Itu yang paling kangen nggak sih? Karena mulai sekarang ya, gue KTP Jakarta ya. Nah, dari pasar itu kan udah PKM. Harus ada tanda pengenalnya KTP. Halo? KTP-nya Bali gitu. Karena gue sekarang misalnya gue pergi ke lapangan gitu, terus tiba-tiba ada rahasia, terus ditanya lu KTP Jakarta, buset mati gue. Kayaknya kali mau main basket main lah. Bisa kelar ya? Iya. Yang ada lo diciduk ya sekolah kayak gitu. Ya makanya gue takut diciduk. Karena kayak bisa kelar lo. Tapi paling pasti hal pertama yang pengen lo lakuin ketika selesai COVID ya lo pengen main basket ya. Main basket habis itu ketemu teman-teman iya, tapi asli gue juga kangen banget ngelatih, asli gue pengen banget ngelatih juga sama. Terus ketemu PDKT-an, jangan lupa. Terus asli. Oke, jadi udah nggak itu ya, aduh nggak usah dibahas itu. Nggak usah dibahas. Jangan dibahas, bahaya. Itu beda lah, itu di konten lain lah. Ini ditanya ya, kak workoutnya gimana kak? Workoutnya, ini tadi gue sambil nunggu lu, gue workout nih, kan di rumah paling gue push up, sit up, lunges, skipping, terus Sabtu Minggu, kalau misalnya seminggu tuh harus jogging lah gue 2 kali atau 3 kali, itu sih gue biasanya. Entah lu misalnya di weekdays lu nggak jogging, cuman di weekendnya lu hajar nggak apa-apa, yang penting ada jogging lah gue. Gitu sih kak. Bener sih. Ya, kayak biasa standar aja, tapi kalau dia nge-follow TikTok lu mungkin dia tahu kali ya aktivitas lu sama konten ngapain aja ya. Kalau nggak basket, workout gitu doang ya. Yoi, ngedance jangan lupa tuh. Semua bawa asik yang penting bawa asik. Ya nggak, bawa asik yang penting. Ini kita ini dulu deh, apa namanya, tanya ini. Ada yang nanya di komen, baru gua nyalain komennya. Kalau tadi komen nyalain pasti salah fokus tadi kita ya, sebulan ya. Iya, bener-bener. Ya. Nah, terus ada pertanyaan dari gue ya. Gimana rasanya jadi seorang Yesaya yang seperti sekarang? Saat sekarang ya? Iya. Sebenarnya saat sekarang mungkin ada benefitnya juga, tapi ada yang nyerang gue juga balik loh, soalnya orang-orang tuh expect more dari gue gitu loh kak. Tapi kalau misalnya gue nggak kasih apa yang diekspektasi orang-orang tuh pasti jadi beban tuh menurut gue gitu loh kak. Mungkin balance lah antara benefit sama nyerangnya juga balance lah sih kak. Kadang-kadang ya misalnya gini deh kak, muka gue kan emang begini ya, cara gue jalan, cara gue apa tuh pasti dilihat orang gitu kan. Gue jalan biasa aja orang bisa nilai gue tuh orang yang sombong. Gue diam aja bisa dinilai gue tuh sombong gitu loh kak. Nah itu yang sebenarnya orang-orang nggak tahu, cuma tahu covernya doang tapi dalamnya nggak tahu. Itu sih kak yang kurang enak lah. Ya maksudnya kayak apa namanya, orang-orang tuh ngeliatnya tuh misalnya nih main kayak nggak punya attitude, maksudnya pengil banget atau apalah ya. Iya makanya. Sebenarnya tuh kayak
yang kayak lu pernah ditanya juga itu sebenarnya art of entertaining gini basket Iya, gitu iya. ya nggak sih, maksudnya lu pun kenal lawannya siapa, Hmm. terus dia juga teman-teman lu juga, tapi kadang kan ya kalau bahasanya gimana sih, ini penonton udah beli tiket masa iya nontonnya yang Nah, klik-klik iya, iya. banget ya nggak sih. Nah, maksudnya Benar-benar. gue sih setuju, maksudnya yang pernah lu pernah tanya, gue juga udah pernah nonton yang lu sama Koroki, kalau apa namanya, lu tuh begitu di lapangan ya, restock di lapangan ya memang ya itu entertain lu buat main Cara basket. gua tanding sebenarnya. Ya kan. Tapi emang bener sih ya, maksudnya omongan orang di luar sana ya, maksudnya kayak sebelum gue kenal lu aja, sebelum lu sama si dia itu kan ya, gue belum kenal lu gitu kan, terus akhirnya Hmm. gue kenal lu, ya orang nggak akan tahu kalau misalnya dia nggak kenal lu secara personal gitu, apa Iya, iya, personal gitu iya. loh ya. Makanya itu sih mungkin mungkin lebih dijaga-jaga aja. Mungkin orang-orang bisa dibilang mungkin lebih dijaga-jaga aja kayak gitu sih, Kak. Gue positifnya ngambil situ. Mana kayak orang nggak tahu gue, pasti orang nilai kayak apaan sih nih, orang pertama kali nonton gue deh pasti kayak apaan sih nih bocah kayak gitu Iya, biasanya gitu. udah kecil tengil sosokan driving driving gitu ya. Iya, biasa Suka lah banget netizen. diblok nih, tapi nggak apa-apa lah, netizen ya biarin lah. Hmm. Ini ada pertanyaan ya, latihan competition gimana sih kak? Sebenarnya court vision itu gue nggak pernah latihan secara spesifik ya, cuman gue latihannya ya itu tau lah, pas lagi latihan lu cari aja sendiri, cari gimana lu kapan pas timing lu passing, kapan lu harus shooting, itu dicari sendiri. Gue nggak pernah latihan spesifik buat court vision, cuman itu ada sendiri, nimbul sendiri sih, karena banyakin latihan aja, repetisi matters pasti. Ini sih sebenarnya kalau gue, maksudnya yang gue pelajari sebenarnya, maksudnya gue bisa ngelatih gitu, selain kita mengandalkan sama si atlet, lu bisa belajar nih vision sendiri, itu akan muncul dengan sendiri, tapi harus dibangun juga ya sama pola latihan yang dibangun sama pelatih. Nah Kadang itu dia. iya, kadang soalnya maksudnya banyak yang bilang, gimana sih ini pemain, kadang gue pernah ada obrolan sama pelatih gini ya, lu mau latihan pemain lu nggak bener nih gitu kan, tapi lu pernah ngajarin nggak kayak gitu kan, Iya, padahal iya, iya. kita juga pelatih juga punya tanggung jawab untuk melatih juga nih cara bermainnya seperti ini. Nah, sudut pandang pemain itu lah baru timbul yang namanya visi bermain Iya, gitu. benar-benar. Makanya gue bilang wah gila sih, lu termasuk beruntung ya, maksudnya kayak lu di pon sama coach Tondi kan, sama Coach Ondi, Bang Gali, sama Bang Jali, terus begitu lu Bang dilatih sama Kak Bang Irma Agung. juga, Iya, terus banyak. lu pernah dilatih sama Kosmet, terus lu di apa, lu di PPLP maksudnya tuh sama abang Bang Rizky, Abang, abang. sama Kak Chandra. Wah gila sih, maksudnya iya, lu maksudnya lu dapet pelatih yang gue sendiri pun, maksudnya gue sebagai pelatih yang masih belajar juga, gue ngeliat nih gila nih lu ibaratnya paket lengkap gitu ya, paket lengkap dalam Dapat arti lu dapet dapat pelatih banyak lah pelatih. ilmunya yang Iya, buat ilmu dari pelatih-pelatih yang karakternya abang beda, Kak Irma beda, Kosmet apalagi, maksud gue, lu harusnya sih kalau lu maksudnya terus tetap stay apa namanya on the track ya, lu latihan terus, lu tetap nggak ada ngerasa apa nggak puas gitu kan, maksudnya kalau lu pengen nambah lu harusnya bisa jadi ya bisa kesampaian lah main SEA Games ya, ya. ya. Makanya kan gue Lu selalu bilang tadi dari awal kan gue bilang gue merasa kurang, misalnya di kuliah ya, mungkin di kuliah itu loh, gue udah dapet picknya di kuliah nih, misalnya gue udah dapet, cuman pas gue lagi sparring sama yang pro, sparring sama yang di atas atas, gue merasa oh gue harus lebih, masih kurang nih, gue harus tambah-tambahan sendiri. Nah itu yang harus ada lah di pemain-pemain sekarang menurut gue, karena ada banyak juga menurut gue yang kayak lu SMA jago nih, udah lu puas aja gitu, lu tinggalin basket lu, terus ketemu orang lah banyak di social life kan, media sosial tuh sebenarnya pembunuh sih sebenarnya, Kak. Cuman gue makin sosial media ya mungkin karena buat seru-seruan, atau mungkin karena gue gabut gitu loh, Kak. Nggak yang harus. Apalagi kalau udah lu jago terus ganteng gitu, udah. kelar udah, kelar itu gue paling benci tuh sih ya, lu udah jago terus ganteng terkenal, nah gue lagi ada momen di mana aduh pemain gue ganteng-ganteng ya, skill lumayan, terkenal lagi, udah pusing gue. Makanya itu kan, Soalnya ya lu tau sendiri lah, lu pernah ngerasainnya waktu lu jadi anak SMA gimana. iya pernah lah, Kak. Untung banget gue sekolahnya di atlet, jadi kayak gue ketemu cewek juga jarang, gue ketemu cewek, sekalinya cewek apa atlet, sekalinya cewek berotot, ya udah mau Ya kalau udah seru ya. iya, cewek-cewek ketemu berotot, anak-anak gulat kan badan-badannya gede-gede semua, Iya. berotot semua.
Jadi ya Oh, mungkin bener-bener. bersyukur sih mungkin satu gue bisa di sekolah atlet kayak gitu. Hmm. Nggak ditinggal lah. Maksudnya basket tuh jadi prioritas lah, nggak ditinggal lah. Iya, iya, bener-bener. Terus udah gitu sekarang juga lu di UPH jadi balance lah ya sama edukasi lo ya. Jadi maksudnya Nah, lu tetap bisa kuliah dengan lancar, tapi basket lu juga lancar basketnya gitu juga kan. lancar. Hmm. Terus Terus gue mau tanya sama alasan lu, kenapa sih lu maksudnya belum tertarik untuk main di level pro? Maksudnya kan sekarang mas, jujur anak-anak sosial lu kan pasti adalah tawaran-tawaran yang maksudnya udah main di pro aja segala macam bla bla bla. Tapi lu tetap maksudnya komitmen lu untuk gak deh, gue mau di kuliah dulu nih, gue mau kuliah dulu, gue mau main basket di level kampus dulu, baru nanti apa namanya rezeki lu percaya sama rezeki lu nanti kalau gue udah selesai kuliah pro ya kalau ada dapat ya lah syukur jalan. enggak ya udah gitu. Nah itu apa alasan lu maksudnya lu tetap uh, lihat nanti deh gitu. Gue sebenarnya eh, apa namanya, buat main ke pro tuh pengen, cuman gue harus Hmm. nyelesain kuliah gue dulu nih. Maksudnya kayak Hmm. setidaknya ibaratkan gue nggak dapet rezeki nih gue di pro, tapi gue ada Hmm. udah pegangan loh S1 gitu loh kan. Betul Ya, betul. adalah pegangan buat pendidikan kan, gue yang tadi gue bilang pertama-tama, Hmm. basket tuh ada umurnya gitu loh kak, cuman pendidikan tuh Betul bisa lu betul. bawa sampai mati gitu loh kak. Nah Hmm. setidaknya ada ijazah lah dulu, baru misalnya kalau emang Hmm. udah lanjut, bukannya gue terlalu nyaman di kuliah ya kayak, Iya. sebenarnya gue, orang orang tua gue juga, mama gue juga bilang ya udah lu tamatin aja ini kalau misalnya kuliah lu gitu, misalnya kalau udah emang udah selesai Hmm. pasti ada jalannya kok. Ya makanya gue dari situ mikir, oh Betul. ya benar juga, gue harus ada pegangan lah, S1 gitu Benar. aja jasa gitu loh kak, baru gue bisa Iya. ke mana-mana gitu. Bener sih, gue setuju sih maksudnya apalagi lu cowok kan ya jelas ya lu bakal Iya, iya. bakal punya keluarga bakal apapun maksudnya lu juga harus punya pegangan hidup yang pasti gitu sedangkan di Indo kan belum fix banget kan karir seorang atlet tuh bagaimana Hmm. gitu kan ya sih tapi Iya. lu bersyukur tapi tenang aja lu bakal bersyukur sih maksudnya dari basket tuh lu bakal banyak link bakal banyak apa namanya kenalan karena sekarang sebenarnya S1 aja nggak butuh ya maksudnya kayak gue juga S1 Hmm. gue sarjana hubungan internasional gitu kan. Sekarang gue jadi pelatih tapi yang gue dapetnya bukan cuma soal ijazah itu ya justru gue dapetnya dari basket gue kenal orang ini kenal si A si B si C Iya, itu basket tuh yang ibaratnya kita tuh jembatan lah bersyukur kak, gitu ya. jembatan kita lah buat ke misalnya kenal banyak orang, banyak temen gitu loh kak. Mm-mm. Asal Ya sih jangan banyak musuh benar-benar. aja. Nah itu dia yang paling penting ya yang penting jangan banyak musuh itu benar-benar banyak mantan boleh lah ya salah Eh, ya nggak jangan oke jangan oke. lah. Eh, itu apa nggak usah kita bahas lah ada nih ini benar-benar pertanyaan terakhir gue ya Hmm. eh lu udah pernah main FIBA, lu udah pernah apa, lu main di kampus juga, pernah dapat gelar MVP juga, terus ya pokoknya banyak dari sekian banyak pengalaman lu gitu kan. Dan yang munafik, lu tuh sekarang bisa dibilang role model atlet muda di Indo dong. Maksudnya untuk adik-adik lu nih, apa generasi generasi di bawah lu gitu kan. Berarti lu tuh sebenarnya harus bisa jadi inspiring to be greater gitu kan. Maksudnya lu harus jadi apa inspirasi dari adik-adik lu nih, ya nggak? Adik-adik lu di bawah apa di generasi di bawah lu. Nah, apa yang bisa lu share buat adik-adik nih untuk generasi-generasi di bawah lu untuk menjadi yang lebih baik lagi? Gak mesti jadi seorang yang apa seperti Hmm. saya gitu. Tapi apa Makanya bisa yang dari lebih diri baik. lu yang bisa lu share? Iya, bisa lebih baik. Maksudnya apa yang dari diri lu yang bisa lu share ke mereka nih? Lu tuh sebagai seorang atlet lu harus begini. Nah, itu apa yang bisa lu share? Nah, dari awal ya, gue tuh orangnya bukan Iya. talent. Gue benar-benar Hmm. bukan talent, pure bukan talent. Iya. Kakak gue talent. Yang Hmm. pertama sama yang ketiga tuh talent. Nah, Hmm. gue di situ mikir, apakah gue lanjut atau enggak gitu loh. Kalau gue lanjut, gue harus bisa lebih daripada mereka gitu loh. Kakak gue nggak latihan aja, sekali latihan jago loh kak. Iya, Sumpah. tahu gue tahu. Makanya gue mikir, ya bener, hard work big talent, slow talent doesn't work hard, sebenarnya gitu sih kak. Makanya gue dalam hati kayak mikir gue harus bisa lebih, makanya gue jam-jam latihan gue tuh yang orang lain pada tidur gue latihan gitu kak, meskipun nggak ada yang tahu gitu kak. Mungkin orang-orang bilang so rajin lo, ya udah terserah, tapi kebukti gitu kak. Gue nggak usah ngomong banyak-banyak tapi kebukti gue main tapi lu enggak gitu loh kak. Iya. Ya, itu yang gue harus tanemin terus. Nah, buat inspire orang tuh sebenarnya gak gampang. Gue misalnya gue lakuin A, pasti orang-orang juga ngelakuin A. Bahkan gue salah dikit aja orang-orang pasti langsung ngejudge gitu loh kak. Nah, itu lo harus, menurut gue harus tuli banget sih, harus ya udah lu stay aja di track lu sendiri gitu loh kak.
mungkin orang-orang masukkan kanan dan masukkan dari kiri, ya lu terima aja yang baik-baik lu terima, yang jelek-jelek lu buang gitu loh kan. Dan satu lagi lu tetap latihan aja, maksudnya bongol aja kalau orang bilang lu yang kayak udah lu apain sih lu latihan, istirahat bego, nongkrong ayo nongkrong yuk, nge-mall yuk, ngapain yuk, kayak gitu ya. Kalau emang lu mau jadi mimpi lu ya lu tolak gitu loh, lu punya 1000 alasan buat lu tolak gitu, karena lu pengen lu jangan cuma bisa ngomong doang gitu loh kak. Kan banyak nih sekarang, kak gue pengen bisa jadi kayak lu nih. Sama pas gue kecil gue kok bisa gue ngomong sama idola-idola gue kayak Gerungan, kayak Savius, Dino Sumargo, terus si Mario Wusang. Gue bilang gue pas kecil gue bilang kak gue pengen jadi kayak lu gitu loh kak. Tapi kalau misalnya lu cuma ngomong doang, lu bermimpi tanpa lu ada kerja keras, lu sama aja gitu loh, nihil. Bener-bener lu harus kerja keras, bener-bener kerja keras. Ya mungkin itu susah banget dilewatin, tapi harus tahu set goals lu tuh, lu finish what you start gitu loh kak. Misalnya lu udah jalan nih, ya lu selesaiin ke garis finish gitu loh kak. Itu sih menurut gua. Itu mungkin banyak yang anak muda sekarang kayak cepet banget nyerah, cepet banget kayak baru dimarahin coach aja langsung mentalnya langsung ciut gitu kan. Gitu. Maksudnya pas dimarahin coachnya langsung down, udah nggak mau latihan, apalagi orang tua ikut campur gitu loh kak, marah-marah ke pelatih banyak gitu loh kak. Nyokap gue juga kayak gitu, cuma gue bilang lu ngapain marah-marah gitu loh. Dan dari situ emang gue yang salah gitu. Lu introspeksi anak lu sendiri dulu lah, baru lu introspeksi ke pelatih gitu kak. Gitu. Orang tuanya bisa mendukung menurut gue, enggak intervensi sampai ke dalam gitu loh kak. Yang ke dalam ya lu percaya aja sama pelatih, lu taruh anak lu di sini, lu percaya sama pelatih dan lu dukung kayak gitu ya. Orang tua gue dukung banget soalnya. Oke deh, ya pokoknya gue thank you banget lu udah mau sharing sama gue. Nanti gue izin gue bakal edit, bakal gue post di YouTube gue. Jangan lupa nih kalau subscribe YouTube saya juga yang udah lebih banyak subscribe-in dari gue. Jadi gue rencana pengen ini ya. Gue lagi enggak, karena kan gue gabut, gue ngelatih gimana, jadi gue pengen tahu sudut pandang dari pelatih. Gue udah ngobrol sama pelatih, terus gue juga udah ngobrol sama Atif, jadi maksudnya biar orang-orang di luar sana tuh tahu gitu loh, dari sudut pandang dari pelatih lain dari pemain lain gimana gitu ya. Jadi sekali lagi gue thank you banget lu udah undang gue nih. Siap. Gue yang makasih kayaknya nih, followers lu lebih banyak soal dari gue. Kayak gitu. Oke, thank you ya, pokoknya stay safe, stay healthy, sukses terus ke depannya ya. Thank you ya. Bye. Thank you, bye. Oke guys, terima kasih yang udah nonton live-nya. Next, saya bakalan live lagi sama atlet-atlet lainnya. Mudah-mudahan ada kesempatan live sama atlet-atlet lainnya. Terus saya juga bakal ada live sama pelatih-pelatih lainnya. Mudah-mudahan obrolan yang saya tanyakan ke teman-teman pelatih, pemain itu bisa bermanfaat buat kita semua, bisa jadi inspirasi. Yang baik silakan diambil, yang buruk jangan ditiru. Terus jangan lupa nanti bakalan ini video saya live sama saya bakal saya edit dan bakal saya post di YouTube saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Semangat terus untuk menjalani hari-harinya selama di rumah aja. Jangan kemana-mana dulu. Sabar-sabar dulu. Mudah-mudahan keadaan Indonesia, bumi ini bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.